Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita hari ini. Sebelum kita mulai, kita berdoa sejenak. Kita berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi memuji Tuhan dan bernyanyi dari buku nyanyian nomor 4 ayat 1 sampai ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Itu
Dengarlah hukum Tuhan, yaitu tita yang pertama sampai dengan tita yang keempat. Tita pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Tita kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah dan dituruti. Tita ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Tita keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengakui dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu, tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.
dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu, ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini, yang tertulis pada kitab Keluaran pasal 18 yang dimulai dengan ayat 17 sampai dengan ayat 23. Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu, takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku, aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian, dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Tuhan Yesus sahabatku, Ia ada
Tuhan Yesus sahabatku, tiada bandingnya. Dia sangat istimewa bagiku. Tuhan Yesus sahabatku, dosaku semuanya, yang bebaskan aku dari binasa. Aku mau meninggalkan hidupku yang lama dan mempersembahkan hidup hanya. Kelak di kemudianku melihat wajahnya, juga aku lihat kemuliaannya. Tuhan Yesus sahabatku, tiada tandingan. Dia sangat istimewa bagiku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa, yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus yang beribadah hari ini di rumah
atau bahkan dimanapun kita saat ini berada. Kita akan mendengarkan firman Tuhan lewat ibadah kita pada hari ini dari Injil Markus pasal yang ke-10, dimulai dari ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-45. Markus 10, 35 sampai dengan ayat 45. Firman Tuhan akan kami bacakan buat kita. Permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah, melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kau terima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus ku terima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku dan di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras dan atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, puji Tuhan kita dapat beribadah hari ini walaupun harus melalui media ini, yang masih kita lakukan setiap hari Minggu. Walau sebenarnya kita juga sudah bisa beribadah dengan bersama-sama dengan saudara kita lewat ibadah di gereja dengan keterbatasan akibat pandemi COVID-19 ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita mau ini berakhir dengan cepat. Kita telah berusaha semampu kita untuk ikut berpartisipasi, ikut memutus mata rantai penularan pandemi COVID-19 ini. Tetapi ternyata virus corona ini masih ada di antara kita, masih ada di tengah-tengah dunia ini. Kita telah berusaha hampir 7 bulan lebih menahan diri untuk tidak berkomunikasi secara berkerumun kepada teman-teman kita yang biasanya kita lakukan. Kehidupan koinonia kita menjadi terbatas di gereja, di masyarakat, baik dalam persekutuan-persekutuan sosial yang kita cintai dan ikuti. Hanya saja Bapak Ibu, minggu ini kita juga miris
ketika menyaksikan baik secara langsung, baik pemberitaan dari media, orang seolah-olah tidak takut lagi dalam penyebaran penularan virus corona ini. Hampir tiap hari dalam minggu ini kita menyaksikan beribu-ribu orang yang mengikuti yang mereka katakan mau menuntut hak-haknya. Menuntut hak-haknya yang mungkin tanda kutip telah dikurangi atau menjadi suatu permasalahan di tengah-tengah negara ini. Seorang ahli dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia pernah mengatakan bahwa dalam setiap kerumunan minimal 10% dari yang ikut mengikuti kerumunan tersebut bisa tertular pandemi COVID-19 ini. Dari pernyataan itu Bapak Ibu, kita coba bayangkan kalau ada 3.000 orang yang berkumpul, minimal 300 orang telah terkontaminasi atau paling sedikit sudah reaktif dengan virus corona ini. Saya mengawali khotbah ini bukan mau menakut-nakuti kita, bukan mau mengatakan bahwa berunjuk rasa itu tidak benar. Hanya saja situasi kita saat ini Bapak Ibu seolah-olah mengajak kita untuk tanda kutip menahan diri melakukan hal-hal seperti itu. Untuk berkumpul di rumah Tuhan saja kita membatasi. Untuk berkumpul dalam kegiatan-kegiatan sosial, orang yang meninggal saja sudah langsung dibawa dari rumah sakit ke kuburan dan tidak diperbolehkan berkumpul bahkan dengan sanak saudaranya. Konon berkumpul sampai 5.000 orang dengan teriakan-teriakan yang tidak mungkin menjaga jarak, yang tidak mungkin mencuci tangan, dan mungkin tidak memakai masker. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi, memang kita tercipta, terlahir, diberikan Tuhan suatu akal budi, kebijaksanaan. Kita juga ditanamkan keinginan, dan kita juga diperhadapkan pada situasi yang konon sering berganti dan berganti. Itu seturut dengan perkembangan zaman ini. Kalau anak-anak belajar dari SD, SMP, SMA, bahkan kuliah, tentu Bapak Ibu ada ambisi tertentu yang ingin dia peroleh. Ada cita-cita yang mau dia gapai. Dan kita semua tahu cita-cita itu hampir semuanya menyatakan harus melewati tahap-tahapan. Paling sedikit dia harus belajar untuk mencapai itu. Tidak akan mungkin orang akan dilantik menjadi seorang dokter kalau dia tidak pernah kuliah di fakultas kedokteran. Tidak akan mungkin seorang yang tamat SMP lalu mempunyai gelar dokter atau yang lain. Tidak mungkin itu. Itu tahapan-tahapan yang harus dilalui. Yang pasti semua kita mempunyai ambisi. Hanya saja Bapak Ibu kita harus tahu, ambisi dan ambisius itu berbeda. Ambisi itu secara etimologinya adalah proses mengubah diri untuk lebih baik. Ambisi adalah dorongan untuk memacu agar bekerja dengan baik. Mengubah diri untuk lebih baik lewat proses belajar, menimba pengalaman, sehingga apa yang dia inginkan, apa yang dia cita-citakan dapat tercapai. Sekali lagi, untuk mencapai suatu cita-cita harus melalui tahapan-tahapan yang mungkin tidak sederhana. Itulah ambisi. Tidak ada yang salah dalam ambisi tersebut. Semua orang berhak untuk ambisi. Semua orang berhak untuk berhasil. Itu adalah sifat ambisi yang positif. Yang menjadi persoalan adalah Bapak Ibu,
Janganlah terlalu ambisi tanpa harus mengukur kemampuan. Itu sering kita sebut dengan ambisius. Ambisi negatifnya adalah ambisius. Ambisius adalah satu kata sifat dari ambisi. Ambisi yang berkelebihan tanpa mengenal kemampuan. Ambisius itu adalah ambisi yang berkelebihan tanpa mengenal kemampuan. Kalau kita hanya bisa mengangkat barang 50 kg, angkatlah yang 50 ke bawah. Jangan angkat yang 100. Itu akan membahayakan hidupmu. Kalau kamu hanya mampu berjalan 3 kilometer, jangan berjalan 10 kilometer. Itu akan membahayakan kesehatanmu. Kalau kamu hanya mampu dari segi kesehatan bekerja hanya 10 jam, jangan bekerja 24 jam. Karena yang menderita adalah kamu sendiri. Ambisius didorong oleh keinginan lebih dari orang lain. Ingin lebih berkuasa dan ingin lebih hebat dari orang lain. Sekali lagi, tanpa mengenal, mengetahui sampai di mana kapasitas dan kapabilitasnya. Sehingga kesannya ambisius ini adalah suatu hal yang sangat negatif yang bisa membahayakan dirinya sendiri. Karena ketika kita sudah masuk ke dalam tahap ambisius, terkadang kita akan menghalalkan segala cara. Seyogianya dia tidak layak untuk itu, untuk suatu jabatan, untuk sebuah posisi. Mungkin saja karena kapasitasnya tidak ada, tetapi karena ambisiusnya yang sangat besar, yang sangat tinggi, lalu dia melakukan apa saja untuk mencapai itu. Itu sebabnya Bapak Ibu pernah kita dengarkan orang-orang yang ingin mencapai suatu kedudukan, posisi, atau ingin menjadi seorang pejabat yang seyogianya jabatan itu diperuntukkan adalah bagi seseorang yang mungkin ditetapkan adalah minimal tamat sarjana, tetapi dia hanya tamat SMP karena ambisiusnya yang sangat luar biasa, lalu dia mau melakukan pemalsuan untuk hal-hal tersebut. Itulah perbedaan yang mencolok antara ambisi dan ambisius. Ambisi itu sah-sah saja. Dan itu akan mendorong kita untuk berusaha, bekerja dengan baik, belajar dengan baik, tanpa harus menjatuhkan siapapun. Karena kita semua diberikan hak, diberikan kesempatan untuk maju. Kita diberikan hak untuk menempati posisi yang layak kita tempati. Hanya saja jangan ambisius Bapak Ibu. Sekali-sekali jangan memaksakan diri. Ukurlah sampai di mana kapasitas kita. Ukurlah sampai di mana, sejauh mana kapabilitas kita untuk sebuah prestasi yang harus kita capai. Bapak Ibu saudara-saudara, untuk meraih kesuksesan, untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi seorang pejabat, tentu harus melewati berbagai hal. Dia harus diukur kemampuan SDM-nya. Itu yang saya sebut dari kapasitas tersebut. Dia harus mengukur sampai di mana skill-nya, sampai di mana kemampuan pengetahuannya, sampai di mana kemampuan pengalamannya. Sehingga ketika dia memperoleh posisi itu, dia tidak canggung, dia tidak kaku, dia tidak membabi buta untuk melakukan pekerjaan itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat nats ini yang menghantarkan kita kepada sebuah pengalaman yang sangat ambisius yang dilakukan oleh Yakobus dan Yohanes. Memang secara kemanusiaan kedua murid ini, Yakobus dan Yohanes, yakni anak Zebedeus dan ibunya yang bernama Salome, adalah murid-murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus.
Mereka sangat dekat kepada Yesus. Itu sebabnya dari segi kemanusiaan wajar-wajar saja tanda kutip mereka meminta sesuatu yang mungkin sudah bisa dikategorikan ambisius. Mereka ada 12 yang selalu bersama-sama dengan Yesus sebelum Yudas mengkhianati Yesus. Mereka ada 12 yang setiap hari makan minum bersama dengan Yesus, berjalan dan melayani bersama dengan Yesus. Yesus tidak membeda-bedakan di antara yang 12 tersebut. Perikop ini mengantarkan kepada kita suatu pengalaman yang bisa saja kita lakukan, mengkategorikan kita kepada suatu posisi yang tanda kutip terkhusus bagi orang lain, khusus bagi orang tua kita, khusus kepada pemimpin-pemimpin kita. Seperti yang saya katakan tadi, memang sederhana secara ukuran kedekatan, karena mereka hanya meminta, perkenankanlah kami duduk di dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan seorang di sebelah kirimu. 2 orang yang meminta itu Bapak Ibu, satu di kanan, satu di kiri, sehingga benar-benar itu menunjukkan bahwa mereka sangat dekat kepada Yesus. Kenapa mereka mengatakan itu? Dalam benak mereka, kita berdualah yang paling dekat dengan Yesus. Ibarat orang tua yang mungkin mempunyai 6 orang anak, tetapi bisa saja 1-2 dari antara 6 tersebut seolah-olah ada yang paling dikasihi, paling disayangi, sehingga selalu mendapatkan lebih, selalu mendapatkan prioritas yang bisa saja mengganggu perhatian saudara-saudaranya yang lain. Tempatkan kami, perkenankanlah kami duduk di sebelah kemuliaan-Mu kelak. Mereka tidak mengatakan tempatkanlah kami semua, tetapi mereka memohon tempatkanlah kami berdua. Walau bahasa watakna kamanga kenang naing marhasurungan nasida, seolah-olah mereka lebih dari yang 10 orang tadi. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Seperti biasanya, ketika ada pertanyaan yang dialamatkan siapapun kepada Yesus, hampir jarang Tuhan Yesus menjawab ya atau tidak. Tetapi Yesus tahu jawaban apa yang pas bagi mereka. Jawaban apa yang tepat bagi kedua murid yang dikasihinya. Yesus tidak marah. Yesus tidak mengatakan tidak boleh. Yesus juga tidak mengatakan iya. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Kita baca tadi dari ayat 40. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Sekali lagi, Tuhan Yesus tidak marah. Tetapi Tuhan Yesus juga tidak mengatakan hari ini engkau bersama-sama dengan aku. Yesus mengatakan bahwa untuk duduk di sebelah kanan dan kiriku itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Tentu adalah bagi semua orang-orang tanpa terkecuali Yakobus dan Yohanes yang melanggarkan firman Tuhan dan melakukannya. Karena itulah syarat untuk masuk dalam kerajaan surga, untuk duduk di sebelah kanan dan di sebelah kirinya. Jawaban itu tidak seperti yang diharapkan oleh Yohanes dan Yakobus. Lalu Bapak Ibu, kita sejenak melihat apa respon yang terjadi kepada 10 orang murid-murid yang lain. Perikop ini dalam ayat 41 mengatakan, mendengar itu ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Konon sampai sekarang hal itu bisa terjadi. Dalam keluarga kecil saja pun, ketika orang tua tidak netral, tidak sama memberikan rasa sayangnya kepada semua anggota keluarganya, ketika ada yang berpihak
lihatlah respon yang lain. Mereka akan marah, mereka akan cemburu, dan mungkin itu akan berakibat lebih fatal lagi. Murid-murid Yesus sendiri menyatakan itu, bahwa mereka marah kepada permintaan Yohanes dan Yakobus. Bapak Ibu saudara-saudara, lebih lanjut dalam cerita di perikop ini, lalu Yesus mengingatkan mereka, membawa suatu transformasi pengetahuan tentang Yesus kepada mereka, agar mereka semakin mengenal siapa dan apa Tuhan Yesus, dan agar mereka juga semakin mengerti apa itu pemimpin yang sekuler dibandingkan dengan pemimpin sebagai seorang Yesus. Dalam ayat yang berikut, dari ayat 42, Tuhan Yesus menyatakan, menggambarkan bahwa pemimpin-pemimpin sekuler itu adalah, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah dengan rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Itulah pola kepemimpinan yang dilakonkan oleh para pemimpin ketika itu. Pemimpin yang telah diangkat untuk memimpin rakyatnya tidak jarang yang melakukan kekerasan, tidak jarang yang memerintah dengan tangan besi, tidak jarang yang memerintah dan memberikan kuasa perintah yang membabi buta, sehingga segala sesuatu dia harus putuskan dan segala sesuatu harus hormat kepadanya. Pemimpin sekuler ketika itu, Tuhan Yesus lihat bukan lagi pemimpin yang melayani, tetapi pemimpin yang harus dilayani. Tetapi berbanding terbalik dengan gaya kepemimpinan yang ingin ditawarkan oleh Tuhan Yesus, meniru pola apa yang dilakukan Tuhan Yesus sebagai seorang pemimpin yang melayani. Pemimpin yang melayani sebagaimana dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah pemimpin yang rela berkorban bagi setiap orang yang akan dia pimpin. Pemimpin atau kepemimpinan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah benar-benar adalah seorang yang bisa bergabung dengan orang yang dipimpinnya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mungkin kita sudah pernah atau bahkan sering mempelajari tentang teori kepemimpinan. Bahkan dari sekolah juga kita sudah diajak dan dibekali untuk mengerti itu. Apalagi yang sudah bekerja, selalu diberikan diklat atau pendidikan dan latihan, bahkan dimotivasi untuk bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik. Kalau kita pernah baca buku dari bukunya Bapak Stephen R. Covey, buku yang sangat terkenal, yang menyatakan bahwa seorang pemimpin itu adalah mampu diterima oleh semua orang. Bisa diterima semua kalangan, baik dari kalangan atas sampai kepada kalangan yang terbawah sekalipun. Dan yang kedua, beliau mengatakan pemimpin itu harus mampu terus belajar. Pemimpin yang berprinsip, menganggap hidupnya sebagai proses belajar yang tiada henti untuk mengembangkan lingkaran pengetahuan mereka. Dan yang bagian yang ketiga, beliau menyebut adalah orientasinya adalah pelayanan. Pemimpin yang berprinsip melihat kehidupan ini sebagai misi, bukan karir. Pemimpin yang berprinsip, yang melayani, melihat kehidupan ini adalah misi, bukan karir. Ukuran keberhasilan mereka adalah bagaimana mereka bisa menolong dan melayani orang lain. Pemimpin yang benar adalah bagaimana mereka bisa menolong dan meringankan penderitaan orang lain. Pemimpin yang tidak mau memikul beban orang lain akan menemui kegagalan. Tak cukup hanya memiliki kemampuan intelektual. Pemimpin harus mau menerima tanggung jawab moral, pelayanan, dan juga sumbangsinya
kepada orang-orang yang dipimpinnya. Dan bagian yang keempat, dia harus percaya terhadap orang lain. Seorang yang pemimpin yang tidak lagi percaya kepada bawahannya akan menemui kegagalan dalam hidupnya. Pemimpin yang berprinsip mempercayai orang lain, mereka yakin orang lain mempunyai potensi yang tak nampak, namun tidak bereaksi secara berlebihan terhadap kelemahan-kelemahan manusiawi. Dan bagian yang kelima, beliau mengatakan hidup yang seimbang. Pemimpin yang berprinsip bukan ekstremis. Mereka tidak menerima atau menolak sama sekali, sama dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mereka sadar dan penuh pertimbangan dalam tindakannya. Ini membuat diri mereka seimbang, tidak berlebihan, mampu menguasai diri dan bijak. Dan yang berikut, melihat hidup sebagai sebuah petualangan. Hidup adalah sesuatu yang baru. Rasa aman datang dari dirinya sendiri, bukan dari luar dirinya. Akhirnya pemimpin yang diharapkan oleh Tuhan Yesus adalah pemimpin yang penuh dengan kehendak, penuh dengan inisiatif. Dia juga berani, dia juga dinamis, dia cerdik dan cerdas. Bahkan dia tidak pernah gila hormat. Dia memiliki intelektual yang bagus, dia memiliki emosional yang seimbang, dia memiliki intelek spiritual yang mumpuni, sehingga segala sesuatu, untuk memutuskan segala sesuatu, dia mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang baik. Melayani bukan untuk dilayani, melayani bekerja dengan hati, tanpa harus selalu membuat hitung-hitungan. Bahkan melayani juga lebih jauh dari perikop ini. Tuhan Yesus mau mengatakan melakukan pekerjaan bisa saja di luar dari tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya dalam setiap hari. Bisa saja kita melakukan hal-hal yang kecil walaupun kita menjadi seorang pejabat yang besar. Melayani tanpa dibatasi waktu, ruang dan kerja. Kalau saat ini mungkin kita harus menyapu, dan memang itu bukan bagian dari tugas kita, tidak ada yang terlalu hina untuk melakukan itu. Bapak Ibu saudara-saudara, biarlah hidup kita sebagai seorang yang melayani, bukan yang harus dilayani. Biarlah jabatan, predikat, posisi yang ada bagi kita, semuanya itu kita lakukan, kita terima sebagai pemberian dari Tuhan yang dapat kita lakukan, kita lakoni hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kerjakanlah apa yang patut kita kerjakan. Bahkan dalam metode pekerjaan sehari-hari, biarlah kita bekerja sebagaimana kita bisa melakukan pekerjaan. Tanpa harus disuruh, tanpa harus bersungut-sungut, tetapi merasa bahwa itu adalah bagian dari pelayanan yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara, pernah ada sebuah perusahaan yang terkenal membuat sebuah sayembara untuk menentukan siapa staf atau karyawan yang terbaik dari perusahaannya. Hal itu diumumkan oleh pihak manajemen, dan sebulan ke depan akan diumumkan dan diberikan hadiah yang sepantasnya. Mulai dari atasan sampai kepada office boy menunggu apa isi dari sayembara itu. Apa yang harus mereka kerjakan. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, ternyata tidak juga disampaikan oleh pihak manajemen apa soal dari sayembara tersebut. Masuk kepada 3 minggu tetap berjalan seperti itu. Akhirnya sampailah 1 bulan. Mereka dikumpulkan semua dan pihak manajemen mengumumkan siapakah yang menjadi pemenang sayembara tersebut. Lalu mereka bertanya-tanya bagaimana metode, bagaimana kriteria yang dilakukan oleh pihak manajemen.
Pihak manajemen dengan sederhana mengatakan, setiap hari kita bekerja di sini, setiap hari kita melayani di sini, memang ada tupoksi masing-masing. Mulai dari jabatan yang tertinggi sampai jabatan yang terendah, semuanya mempunyai tugas masing-masing sebagaimana telah ditetapkan, bahkan kita tanda tangani sebagai kontrak kerja kita. Perusahaan ini adalah rumah kita. Kita hadir di sini. Kita mencari berkat Tuhan dari sini. Lalu pihak manajemen menentukan seorang yang menjadi pemenangnya. Dengan catatan pihak manajemen mengatakan, setiap hari kita diawasi oleh Tuhan, tetapi kita juga dibantu daripada CCTV yang bersebar di mana-mana. Banyak hal-hal kecil yang terkadang bisa kita lakukan, tetapi kita enggan untuk melakukan itu. Bisa saja kita berjalan dari pintu masuk sampai ke ruangan kita, begitu kita melihat sampah mungkin kita akan mengatakan itu adalah tugas office boy. Begitu kita melihat sebuah kursi yang mungkin letaknya tidak tepat, lalu kita berpikir itu adalah tugas office boy, bukan pekerjaan seorang manajer. Tetapi ternyata di perusahaan ini ada seorang yang mungkin posisinya sudah baik, selalu ringan tangan. Dia tidak bisa pernah melihat sampah terletak di ruangan dimanapun. Dia akan dengan senang hati mengambil dan menempatkan itu. Sebenarnya bisa saja dia menyuruh office boy, bahkan menegur, memberikan teguran, tetapi dia tidak lakukan itu. Dia ambil dengan senang hati, dia buang ke tempatnya, dia bagusin, dia perbaiki posisi kursi yang tidak sebenarnya pada tempatnya. Apakah mengganggu dengan waktunya? Ternyata tidak. Apakah mengurangi jabatannya? Ternyata tidak. Apakah mengurangi kehormatannya? Ternyata tidak. Hasirepon ni rohaido kamang akainang mabain lam sangapita. Rasa hormat orang lain kepada kita bukan ketika kita memberikan bentakan, menyuruh dengan lantang kepada orang-orang bawahan kita. Tetapi ketika kita dengan ringan tangan melakukan pekerjaan, itu akan menjadi contoh yang sangat berharga bagi orang lain. Karena terkadang pemerintah menyuruh bawahan tidak harus dengan kata-kata. Berikan dia contoh yang baik supaya itu menjadi teguran yang sangat baik dalam hidupnya. Hiduplah menjadi seorang yang melayani, bukan dilayani. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu yang telah kami dengar lewat ibadah kami pada hari ini. Engkau adalah pemimpin kami ya Tuhan Yesus, yang memberikan contoh teladan dalam kehidupan kami. Engkau ajarkan kepada kami untuk tampil menjadi seorang pemimpin yang melayani bukan dilayani, memberikan contoh kepada orang-orang yang mungkin kami pimpin, sehingga lewat contoh itu mereka dapat mengerti tentang apa tugas mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang menjadi pedoman kami. Biarlah kami bertindak sebagai seorang pelayan-pelayan Tuhan yang tanpa harus memerintah dengan tangan besi, dengan memerintah dengan kekejaman kepada orang lain. Tetapi biarlah kami hadir menjadi seorang pemimpin yang baik hati, pemimpin yang melayani, pemimpin yang patut untuk diteladani. Terima kasih Tuhan buat persekutuan kami pada hari ini. Para jemaat-Mu yang bersekutu di rumah, firman-Mu telah sampai ke dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka penuh dengan kebahagiaan dan sukacita dari Tuhan. Engkau tahu Tuhan pergumulan kami pribadi lepas pribadi, kami serahkan itu hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja untuk kami dapat bertahan melalui masa-masa sulit pada masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat-Mu, bahkan yang bukan jemaat-Mu, yang mengikuti ibadah ini, biarlah Tuhan yang menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Persembahan yang kita kumpulkan dapat kita serahkan melalui
para penatua dari kita masing-masing atau ke sekretariat gereja kita atau mentransfer langsung ke rekening gereja kita. Kita bernyanyi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat kita. Tuhan Yesus memberkati.